Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur kita sehat dan hari ini kita berkesempatan untuk membahas tema konseling. Tema saya ialah masalah yang rumit pada keluarga baru. Masalah yang rumit pada keluarga yang baru. Saya baca satu ayat saya dari Yohanes pasal 13 ayat 34, firman Tuhan berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Nah, mengasihi itu bukan opsional, tapi perintah Yesus. Yang kedua, bahwa standar mengasihi pasangan kita adalah seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, apa sebenarnya masalah yang paling rumit dalam pernikahan baru atau keluarga baru? Yang pertama adalah penyesuaian diri, adaptasi dengan pola hidup yang baru sebagai suami dan istri. Nah, ini tentang kebiasaan, tentang pola hidup, cara berkomunikasi, nilai-nilai, sikap, kebiasaan, cara-cara dan sebagainya. Nah, adaptasi ini memerlukan proses, tapi juga komitmen. Nah, masalah yang pertama ialah kalau kita tidak bisa mengatasi dengan baik, maka adaptasi itu berubah bisa menjadi konflik. Adaptasi itu berubah menjadi justru titik di mana mereka saling gontok-gontokan. Jadi adaptasi suami dan istri dalam pernikahan awal, termasuk ketika mereka mulai menghadapi masalah, apakah itu punya baby dan sebagainya, itu memerlukan satu bentuk komitmen untuk saling beradaptasi, saling menyelesaikan diri, dan semakin mereka mampu menyelesaikan diri dengan baik, bisa adaptasi dengan baik, maka mereka mengalami apa yang saya sebut sebagai memperkuat hubungan di antara mereka. Yang kedua, bahwa tekanan finansial. Pernikahan baru umumnya itu mereka belum begitu mapan. Mungkin baru kerja 1, 2, 3, 4 tahun. Mungkin rata-rata mungkin belum punya rumah. Jadi tekanan finansial menjadi persoalan. Yang ketiga ialah mereka sedang mulai berperan. Ini konflik peran. Yaitu peran-peran yang baru. Baik sebagai suami, baik sebagai istri. Sebagai suami dia harus belajar menjadi pemimpin. Menjadi leader. Menjadi imam dalam rumah tangga, menjadi guru yang melatih, yang mengajar, yang memberi contoh buat istri. Dan kalau sudah punya anak, ya juga buat anak. Jadi peran-peran ini akan di-share, akan dibagikan. Dan bagaimana suami istri mulai menyadari peran baru dan mengembangkannya sesuai dengan porsi mereka, termasuk mereka berkomunikasi. Nah, ini menjadi hal-hal yang penting dalam keluarga yang baru. Hal yang keempat adalah biasanya konflik dalam karir. Jadi bagaimana suami itu membagi waktu antara karirnya, antara bisnisnya, antara tugas di kantor, antara pekerjaannya dengan keluarga. Kalau istri kerja juga rumit. Bagaimana istri membagi peran sebagai ibu, sebagai istri, atau kalau dia bekerja di kantor, ini lebih rumit karena dia harus membagi waktu juga, perhatian juga, konsentrasi juga buat pekerjaan atau usaha. Kalau suami istri bekerja, ini menjadi lebih tidak sederhana. Nah, biasanya di awal pernikahan konflik ini soal bagaimana mengejar karir, karir dan rumah tangga ini menjadi persoalan. Nah, yang kelima ialah karena mereka sama-sama barangkali belum matang, maka seringkali ada banyak konflik di sana karena mungkin lebih emosional, mungkin tidak cukup sabar. Kadang-kadang ada seperti memaksa, mendominasi. Nah, pernikahan kalau suka memaksa atau mendominasi salah satu pasangannya, misalnya suami terlalu mendominasi sebaliknya. Karena istri masa dia kaya, dia berpendidikan, keluarga lebih mapan, dan mungkin dulu waktu pacaran suami mengejar dia merasa jadi sombong dan cenderung menguasai, dan ini tidak baik. Bahkan tidak sehat. Nah, hal-hal seperti ini bisa mengganggu adaptasi mereka atau perjalanan mereka sebagai pasangan suami dan istri. Nah, yang terakhir ialah ini hubungan mereka secara sosial. Bagaimana membangun hubungan dengan keluarga, pasangannya misalnya. Istri harus belajar untuk dekat juga dengan keluarga suami. Atau sebaliknya, suami harus juga bagaimana menyesuaikan diri untuk berkomunikasi, untuk berelasi dengan keluarga istrinya. Dan ini membutuhkan kesiapan mental, butuh kematangan, butuh kerelaan, dan mungkin kesengajaan bagaimana kita menempatkan diri di sana. Sebab kalau tidak berhasil,
kita akan menciptakan banyak blok dan trigger untuk kemudian di kemudian hari ada banyak gangguan di sana. Pernikahan kita akan terganggu karena A, B, C, dan D segala macam. Dan kalau itu tidak diatasi, maka 6 hal ini saya sebut tadi bisa mengganggu perjalanan kita dalam pernikahan yang baru ini. Nah, sebagai konklusi saya mengatakan begini. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan kita di awal-awal pernikahan ada banyak sekali yang harus kita persoalkan. Yang kita harus atasi bersama. Kita terbuka bersama dan cari solusi bersama. Tapi kita percaya sebagai anak tua dalam Kristus, ketika kita bertumbuh dalam Yesus, maka kita dewasa untuk bisa menjalankan peran-peran kita. Baik sebagai ayah, baik sebagai suami kalau kita sudah punya anak, baik sebagai ibu, atau sebagai istri kalau kita sudah punya anak. Dan ketika kita melakukan itu dalam Kristus, kita menemukan sebuah prinsip, sebuah model di mana kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa menyesuaikan dengan baik, bisa menghadapi persoalan-persoalan di awal pernikahan kita dengan baik, dan kita bisa menjadi keluarga yang kuat, yang solid, dan bersaksi bagi Kristus. Terus memberkati dan shalom. Amin.